Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak nikmatnya sehingga kita dapat menghadiri mata kuliah pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Roni Nugraha Safroni, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik bahasa jurnalistik di radio dan televisi. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Mimih Mutiasari, yang kedua ada Azam Anissa, selanjutnya ada Desi Rahmawati, Jessica Juneta, Munah Rai Putri, Ines Diaryanto, Reza Ardiana, Abdul Maulana Ar-Rasyid, dan Aif Nur Hidayat As-Siddiq. Langsung saja kita mulai pada pemaparan materi yang pertama. Pendahuluan. Pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dipengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Jurnalistik berasal dari bahasa Inggris yaitu journalistic, yang artinya mengenai kewartawanan. Bahasa jurnalistik sebagai bahasa tunduk kepada kaidah dan unsur-unsur pokok yang terdapat dan melekat dalam definisi jurnalistik. Selanjutnya, pengertian radio dan televisi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, radio adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Sedangkan televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi atau suara melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang berupa cahaya atau gambar dan bunyi atau suara menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Lalu, pengertian bahasa jurnalistik radio dan televisi. Berita yang disiarkan melalui radio dan televisi pastinya menggunakan bahasa, yaitu bahasa jurnalistik sebagai alat komunikasi kepada pemirsa. Selanjutnya, metode. Artikel yang kami buat ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah data yang didapatkan melalui membaca berbagai sumber dari internet dan mencatatnya. Penyajiannya dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya, pembahasan karakteristik bahasa jurnalistik di radio. Untuk mendapatkan bahasa jurnalistik radio yang baik, setiap penggunaan kalimat atau kata-kata yang telah disusun haruslah efektif agar mampu menyampaikan pesan atau informasi secara lengkap. Selain itu, kalimat tersebut haruslah memiliki satu kesatuan yang memudahkan setiap pendengar untuk memahami apa yang diucapkan oleh penyiar. Seorang jurnalis radio atau penyiar radio harus memahami serta mengerti ciri-ciri bahasa jurnalistik radio agar apa yang disampaikan benar-benar dapat diterima oleh pendengar secara baik dan benar. Ciri-ciri bahasa radio tersebut antara lain: yang pertama, komunikatif, spesifik, hemat kata, jelas makna, dan tidak sia-sia. Selanjutnya terdapat sifat-sifat bahasa jurnalistik. Yang pertama, publisitas. Jurnalisme radio harus memiliki sifat publisitas yang tinggi agar tujuan dan maksudnya tersampaikan serta siaran radio dapat menjangkau dan diterima oleh semua golongan masyarakat. Yang kedua, universalitas. Radio juga harus memiliki sifat universal dengan berbagai aspek dan persoalan kehidupan. Siaran radio yang memiliki sifat universal akan menjadikan radio tersebut digemari oleh setiap lapisan pendengar. Yang ketiga,
Perioditas. Siaran radio harus memiliki perioditas atau periode tertentu untuk menunjukkan kehadiran siaran radio secara berkala. Apabila siaran tidak dilakukan secara berkala, bukan tidak mungkin siaran radio tersebut ditinggalkan penggemarnya. Selanjutnya, kontinuitas. Sistem komunikasi radio harus berlangsung secara kontinuitas. Pendengar dapat menantikan setiap topik yang dibahas. Apabila diberhentikan secara tiba-tiba, itu akan mengecewakan pendengar setia dari radio tersebut. Selanjutnya, aktualitas. Radio juga harus memiliki keaktualan di dalam setiap pemberitaan atau penyampaian informasi yang dilakukannya. Aspek ini sangat penting terutama bagi siaran radio yang menyiarkan berita-berita terbaru. Jenis bahasa komunikasi di radio. Pertama, bahasa yang digunakan jernih. Kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam jurnalistik radio harus bersifat jernih dan tidak memberikan kata-kata atau bahasa yang bersifat negatif dalam setiap pengucapannya. Penyiar radio tidak boleh menggunakan bahasa jurnalistiknya untuk menyebarkan fitnah atau prasangka buruk, apalagi menyerang pribadi seseorang. Kemudian harus menarik. Bahasa yang menarik akan mampu menaikkan minat seseorang untuk mendengarkan siaran radio tersebut. Selain itu, bahasa yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kalimat atau kata-kata yang menarik juga akan membuat pendengar penasaran dengan setiap kalimat yang didengarkannya melalui radio tersebut. Kemudian demokratis. Artinya bahasa jurnalistik radio harus bersifat demokratis dan tidak boleh memandang suatu tingkat sosial, jabatan, atau ekonomi seseorang. Bahasa jurnalistik harus mampu untuk membuat pendengar merasakan dirinya sama dengan para pendengar yang lain. Penyiar tidak boleh membeda-bedakan seseorang. Oleh sebab itu, penyiar harus mampu memperlakukan siapapun secara sama dalam setiap pemberitahuan informasi atau berita. Kemudian, menggunakan bahasa populer. Setiap kalimat yang diucapkan seorang penyiar harus mengandung kata-kata atau istilah yang sedang populer, tepatnya di kalangan pendengar. Penggunaan bahasa yang populer kepada para pendengar akan membuat pendengar itu merasakan kenyamanan dan keinginan terus mendengarkan siaran radio sampai selesai. Kemudian, bahasa komunikasi dalam radio harus sesuai logika. Penggunaan kata atau kalimat jurnalistik harus mampu diterima secara akal, pikiran, dan logika para pendengar. Bahasa jurnalistik tidak boleh menggunakan kata atau kalimat yang memicu pertentangan dalam logika atau pikiran para pendengar. Kemudian, harus sesuai gramatikal. Kata atau kalimat ataupun istilah yang diucapkan saat melakukan siaran radio harus menggunakan dan mengikuti setiap aturan atau kaidah cara penyampaian bahasa yang berlaku. Penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa dan memberikan kemudahan bagi pendengar untuk memahami dan mengerti setiap kata atau kalimat yang diucapkan. Kemudian menghindari bahasa informal. Seorang penyiar harus mampu dan terbiasa untuk menghindari bahasa-bahasa yang tidak formal. Ketika penyiar sedang melakukan tugasnya, penyiar tersebut harus menghindari setiap kalimat atau bahasa yang biasa diucapkan, contohnya seperti di warung, pasar, atau tempat-tempat lainnya yang tidak menggunakan bahasa formal. Kemudian yang terakhir, menghindari kata asing. Penyiar juga harus menghindari kalimat atau istilah asing yang mungkin saja tidak familiar di telinga para pendengar. Tidak membuat pendengar menjadi bingung dengan apa yang diucapkan
karena menggunakan istilah atau kalimat asing. Jika melakukan siaran menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada jurnalistik televisi. Karakteristik bahasa jurnalistik di televisi. Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari, baik itu bahasa tutur dan bahasa percakapannya. Kemudian menggunakan kalimat pendek dan ringkas. Ketiga, satu kalimat satu ide, artinya hanya satu ide pokok saja yang dibahas gitu, tidak menjulur kemana-mana. Kemudian nomor 4, membatasi berita hanya pada satu tema utama saja. Kemudian ada 11 karakter bahasa jurnalistik. Yang pertama, sederhana. Selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca. Kemudian kedua itu singkat. Pembahasannya itu langsung pada pokok permasalahan atau to the point, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, dan tidak memboroskan waktu untuk pembacanya. Yang ketiga yaitu padat. Setiap kalimatnya atau paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Yang keempat, lugas, yaitu tidak ambigu, sekaligus menghindari episme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Nomor 5, harus jelas, yaitu mudah ditangkap maksudnya dan tidak baur dan tidak kabur. Nomor 6, harus jernih, yaitu tidak menyembunyikan suatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. Dan nomor 7, menarik, mampu membandingkan minat, perhatian khalayak pembaca dan memicu selera pembaca untuk membacanya. Kedelapan, yaitu demokratis, tidak mengenal tingkat, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. Kesembilan, mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak pembaca daripada kalimat pasif. Kemudian nomor 10, menghindari kata atau istilah teknis. Bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, dan ringan untuk dibaca. Nomor 11, tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku. Salah satu fungsi utama pers adalah mengedukasi. Fungsi ini bukan saja tercermin pada isi berita, laporan, gambar, dan artikel-artikelnya, melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Bahasa pers menunjuk kepada bahasa baku. Bahasa baku artinya bahasa resmi sesuai dengan ketentuan bahasa, tata bahasa, serta pedoman membentuk istilah yang menyertai sifat yang khas serta kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat, termasuk pada media elektronik berupa radio dan televisi yang juga memiliki bahasa jurnalistik yang khas. Adapun karakteristik bahasa jurnalistik radio yang baik, yaitu setiap penggunaan kalimat atau kata-kata yang telah disusun harus efektif agar mampu menyampaikan pesan atau informasi secara lengkap. Kemudian bahasa jurnalistiknya bersifat publisitas, universalitas, periodisitas, kontinuitas, dan aktualitas. Bahasa jurnalistik radio lainnya dalam upaya menyampaikan informasi yang telah diolah kepada para pendengar memiliki ciri-ciri bahwa bahasa yang digunakan harus jernih, menarik, demokratis. Bahasa jurnalistik radio harus populer. Bahasa yang digunakan harus sesuai logika. Menggunakan bahasa yang gramatikal, menghindari bahasa informal, serta menghindari kalimat atau kata asing.
Sedangkan karakteristik bahasa jurnalistik di televisi yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa tutur, dan bahasa percakapan, menggunakan kalimat-kalimat pendek ringkas, penggunaan satu kalimat satu ide, dan membatasi berita hanya pada satu tema utama. Kiranya sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.